Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Min Tekno. Di video kali ini kita akan ngomongin Realme Narzo 20 yang udah dirilis kisaran bulan November 2020 kemarin. Di budget 2 jutaan, Realme Narzo 20 ini memang cukup menarik. Si doi pakai prosesor MediaTek Helio G85 yang ditujukan buat kebutuhan gaming serta performa yang tinggi. Dan dipadukan dengan RAM 4/64GB, ditambah lagi memiliki baterai berkapasitas 6000 mAh. Tapi apakah Realme Narzo 20 ini semenarik dengan spesifikasinya? Dan juga apakah masih tetap asik dipakai di 2021? Yuk langsung aja kita ke pembahasannya. Pertama kita lihat dari desain. Soal desain sih kembali ke selera masing-masing ya. Saya pribadi cukup maklumi Realme yang biasanya kalau bikin desain HP di harga entry level memiliki bahasa desain yang sama. Mungkin yang dibedain cuma warna dan motifnya saja. Termasuk Realme Narzo 20 ini, yang secara desain sama seperti Realme C11, C12, dan C15. Menurut pengalaman saya saat memakai Realme Narzo 20 ini nggak terasa berat, meskipun menggendong baterai berkapasitas 6000 mAh. Mungkin alasannya karena si doi ini menggunakan bodi dari bahan plastik polikarbonat. Ditambah lagi dengan tekstur guratan tipis bermotif lancip, membuat si doi pas dipegang tidak mudah meninggalkan bekas di jari. Namun feel-nya dipegang itu cukup licin, jadi saran saja buat teman-teman bisa belikan softcase tambahan. Berikutnya soal UI, si doi memakai Realme UI dengan Android 10. Pengalaman pakai UI dari Realme sih masih tetap asik ya teman-teman. Apakah akan dapat update ke Android 11 bang? Soal itu sih hanya Realme yang tahu. Soal layar, si doi memakai layar yang masih berdesain water drop notch dengan luas layar 6,5 inch berasio 20:9, plus perlindungan Corning Gorilla Glass 3. Untuk kualitas layarnya sendiri, Realme Narzo 20 menggunakan layar IPS yang sayangnya masih setia dengan resolusi HD+. Apakah jelek bang? Ya enggak juga sih, tapi melihat kompetitornya yang sudah pakai layar Full HD+, hal ini cukup disayangkan. Ditambah lagi, si doi belum mendukung Netflix di resolusi tertinggi. Soal sensor, Realme Narzo 20 ini lengkap ya teman-teman, dan soal sensitivitas layar saat dites bermain real time terkadang masih ada delay tapi cukup tipis. Oh iya, Realme Narzo 20 ini juga absen dengan lampu notifikasi pesan. Bicara kualitas speaker, Realme Narzo 20 memiliki single speaker yang menurut saya sih biasa saja ya, dan seperti ini contohnya. Untuk keamanan, Realme Narzo 20 memiliki fitur fingerprint device unlock. Kedua fitur ini ketika digunakan cukup cepat dan akurat. Di bagian performa, Realme Narzo 20 dibenamkan chipset MediaTek Helio G85 dengan CPU octa-core Cortex A55 dipadukan GPU Mali G52. Kalau ngomongin soal multitasking, Realme Narzo 20 ini masih cukup nyaman buat buka top aplikasi. Untuk RAM-nya sendiri hanya ada satu varian yaitu 4/64GB, ditambah lagi ada opsi triple slot, jadi nggak usah khawatir buat kalian yang suka nyimpen data dengan memori yang besar. Dilihat dari skor Antutu Benchmark, si doi mendapatkan skor di angka 200 ribuan. Soal performa, diajak bermain game ringan seperti Mobile Legends mendapatkan settingan rata kanan, saat main lancar tanpa hambatan, dan diajak bermain game berat seperti PUBG Mobile mendapatkan settingan Smooth Ultra, mentok di SD High. Saat main di settingan Smooth Ultra masih sangat nyaman. Untuk video footage gamingnya, teman-teman bisa klik tautan di atas. Yang bisa dibilang soal performa bermain game, Realme Narzo 20 bisa diandalkan buat kamu yang suka bermain game. Apalagi soal daya tahan baterai, si doi menggendong baterai yang gede di angka 6000 mAh. Selama pemakaian bisa dipakai 1,5 hari, ditambah lagi dengan pengecasan yang udah support 18 watt. Namun pengisian daya bisa dibilang cukup lama, sekitar 3 jaman. Terakhir soal hasil kamera, Realme Narzo 20 memiliki setup quad kamera yaitu kamera utama 48MP dengan bukaan f1.8, lalu ada kamera ultrawide 8MP dengan bukaan f2.3 dan 2MP untuk kamera makro dan depth sensor dengan bukaan f2.4 plus lampu flash. Untuk kamera depan memiliki resolusi 8MP dengan bukaan f2.0.
Untuk hasil foto utama di kondisi siang hari seperti khas HP-HP Realme ya, yang ngepost warnanya lebih terlihat, apalagi kita aktifkan Chroma Boost yang jadiin detail fotonya lebih dramatis, cocok buat kamu yang suka upload foto di sosmed jadi nggak perlu edit lagi. Untuk kamera ultrawide-nya juga bisa dibilang cukup bagus hasilnya di kondisi outdoor. Begitu juga dengan mode kamera 48 megapiksel yang jadiin detail fotonya lebih terlihat dengan warna yang lebih gonjreng. Sedangkan foto di kondisi malam hari, jika di situasi yang masih cukup banyak cahaya, menurutku sih masih lumayan ya, tapi di kondisi yang minim cahaya, hasilnya terlihat cukup banyak noise. Untungnya si doi juga ada mode night mode yang jadiin hasil foto di malam hari terlihat lebih terang. Sedangkan soal perekaman video, Realme Narzo 20 mentok di resolusi 1080 di 30 fps. Dan seperti ini contohnya. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang dengan kamera utama di Realme Narzo 20. Hasilnya seperti ini. Ini nggak ada stabilisnya teman-teman, jadi kelihatannya agak goyang untuk perekamannya. Oke, dan sekarang coba kita lihat untuk autofocus di Realme Narzo 20 ini. Ini autofocusnya cukup cepat ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri untuk autofocusnya. Oke, ini lumayan cepat. Oke, jadi seperti itu untuk perekaman kamera belakang di Realme Narzo 20. Oke, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Realme Narzo 20. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil audio dan video seperti apa. Oke, kita hadapkan matahari kira-kira seperti ini teman-teman. Dan ini nggak ada stabilisnya, jadi kelihatannya akan goyang. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera ultrawide di Realme Narzo 20. Hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa menilai sendiri hasil audio dan videonya seperti apa. Oke, ini lagi di sawah. Oke, jadi kira-kira seperti itu perekaman kamera kita dengan mode ultrawide Realme Narzo 20. Wah, gak apa lagi. Jadi bisa disimpulkan tentang Realme Narzo 20 bisa jadi pilihan kamu yang cari HP dengan budget 2 hingga 2,1 juta. Di harga segini yang bikin menarik Realme Narzo 20 ini adalah prosesor MediaTek Helio G85 yang bertenaga buat bermain game dan juga multitasking. Lalu hasil kamera yang bagus untuk kelas harganya, detail foto yang menarik, perekaman video yang juga lumayan meskipun tanpa ada stabilizer, baterai besar di angka 6000 mAh serta konsumsi daya yang irit, meskipun pengecasnya nggak begitu cepat tapi not bad lah ya. Dan mungkin bisa jadi pertimbangan kalian yang sangat mementingkan detail layar, karena Realme Narzo 20 ini masih beresolusi XD+, yang sebenarnya sih nggak jelek-jelek amat ya, terus tidak ada lampu notifikasi pesan dan belum support Netflix di resolusi tinggi. Apakah Realme Narzo ini bisa jadi pilihan di tahun 2021? Menurut saya sih bisa ya jadi pilihan kalian yang cari HP dengan prosesor yang kenceng, dengan baterai yang awet, dan hasil kamera yang oke. Ya wes gitu aja video kali ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau punya pengalaman yang berbeda tentang Realme Narzo 20 ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Mintekno dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.